Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini pada segmen literasi ini saya akan menelusuri jejak-jejak literasi yang ada. Nah, ikuti terus perjalanan saya. Kali ini saya akan menuju ke salah satu penerbitan yang ada di Kota Malang. Seperti apa kondisi penerbitan yang ada, dan barangkali ada yang penulis yang punya naskah kemudian nanti bisa dimasukkan ke penerbit. Ikuti terus channel saya. Halo guys, kali ini saya sudah berada di dapurnya penerbit Intrans Publishing. Nah, ikuti terus perjalanan saya. Nah, ini sudut baca. Biasanya teman-teman Intrans bisa baca di sini buku-buku dan bisa ngopi. Ini ada masa cai. Nah, ini ada kafenya, Cafe Kalimetro. Nah. Jadi teman-teman kalau mau baca bisa di sini sambil pesan kopi di sana. Kalimetro Cafe. Nah, ini sedang ada penerbit lagi diskusi rapat redaksi. Jogi. Oke, sahabat literasi, kali ini saya wawancara dengan Mas Wawan. Wawan ini bagian penerbitan. Nah, Mas Wawan, gimana proses menerima naskah di sini? Gimana? Terima kasih, saya Wawan Sultan Fauzi, Kepala Divisi Penerbitan Intrans Publishing. Saya berkewajiban untuk memastikan seluruh proses penerbitan di Intrans Publishing berjalan baik, Pak. Ya. Dari proses hulu hingga hilir. Ya. Jadi dari proses naskah diterima hingga menjadi fisik di gudang itu wilayah saya. Kemudian setelah itu baru dipindahkan ke divisi lain, ke MDS. Apa itu MDS? Marketing, distributor, dan sales. Oh, ini sudah terbit itu ya? Ya, sudah pemasaran. Orang umumnya menyebutnya pemasaran. Nah, itu baru di luar kewenangan saya. Saya membawa beberapa tim. Itu secara umum ada tim redaksi dan tim recetak. Tim redaksi ini yang mengolah naskah menjadi layak, artinya fokus ke konten. Kemudian juga tim yang mengolah menjadikan tata letak dan sebagainya. Ini masuk ke tim recetak. Oh, ya. Jadi beda bagian begitu, juga beda orang. Nah, dalam proses penerbitan biasanya kami menerima dengan berbagai cara, Pak. Ya. Yang pertama, ada yang kami biarkan di situ saja. Artinya kami mendapatkan naskah itu melalui email. Email ya. Email itu sekitar 15 hingga 20 naskah setiap bulan. Setiap bulan? Setiap bulan. Artinya kita diam saja, naskah itu sudah datang dengan sendirinya. Kemudian ada juga naskah yang datang dengan cara kami jemput bola. Nah, untuk yang pola kedua ini biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan di kampus, baik itu dengan fakultas atau juga dengan universitas, bahkan juga ke hanya unit gitu saja. Itu kami lakukan mulai dari di Jawa Tengah, di Bandung sampai Sumatera Utara. Sampai Sumatera Utara. Ya? Untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi kan belum. Terakhir sebelum wilayah kemarin itu di Bali, di Warmadewa. Itu yang proses naskah kita cari. Jadi kita kerjasama saja gitu dengan kampus.
pelatihan, di mana pelatihan itu free, tidak ada biaya dari kampus. Cuma kampus harus memastikan pertama peserta itu minimal 15 orang, di mana 15 orang itu harus memiliki naskah yang siap, baik itu berbentuk disertasi, tesis maupun skripsi ataupun hasil riset lain yang mungkin ada di bawah kementerian dan sebagainya. Setelah naskah kemudian diterima, tentu proses berikutnya adalah seleksi, Pak. Seleksi. Tentu. Nah, sebelum masuk ke sana, Pak. Oke. Kalau naskah itu masuk, ya masuk naskah masuk misalnya lewat email dan seterusnya. Itu masuk seleksi itu kira-kira berapa waktu? Lamanya itu berapa? Oke. Untuk proses seleksi ini, jawaban bahwasanya naskah sudah diterima dengan baik oleh kami itu pada hari yang sama, Pak. Jadi kalau ada email hari itu pula kami akan mengkonfirmasi. Oh gitu ya? Kalaupun telepon atau WA, maka hari itu pula kami juga akan mengkonfirmasi. Artinya konfirmasinya seperti apa? Konfirmasi bahwasanya naskah sudah diterima. Artinya penulis memiliki kepastian bahwasanya naskah itu benar-benar sudah ada di tangan penulis. Kemudian pertanyaan dari Pak Nurdin tadi terkait dengan proses diterima atau tidaknya, kami membutuhkan waktu maksimal 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, lama memang, Pak. Ada beberapa hal yang perlu kami seleksi dengan matang terkait dengan kualitas. Tentu sebagai penerbit mayor kami tidak serta-merta menerbitkan semua buku. Tentu kontennya kami perhitungkan dengan matang, penulisnya kami perhitungkan dengan matang dan sebagainya. Nah, ada juga hanya waktu tidak sampai 1 minggu kami sudah memberi kepastian bahwa naskah akan dikategorikan. Ada juga yang sampai lama tadi yang saya sampaikan. Nah, dalam prosesnya memang itu kami rapatkan secara terbuka, Pak. Jadi tidak serta-merta ada naskah titipan, tidak ada. Semua naskah dirapatkan dengan beberapa orang yang dirasa memang ahlinya. Ada naskah yang hanya 1 kali rapat dia kemudian ditentukan diterima. Ada juga naskah yang 1 kali rapat ditolak. Ada juga naskah yang dipertimbangkan. Nah, naskah yang dipertimbangkan ini bisa sampai 2-3 kali rapat. Gitu ya? Ya, jadi katakan ada naskah yang dipertimbangkan begitu karena momennya tidak pas, akhirnya kami tidak selesai dalam 1 rapat. Namun kemudian rapat berikutnya ternyata dengan pertimbangan marketing dan sebagainya, misalnya ternyata rapat naskah ini dari dalam rapat menghasilkan keputusan naskah ini bagus misalnya, sehingga kemudian di rapat berikutnya kami terima. Untuk prosesnya 3 bulan maksimal. 3 bulan ya. Nah, kira-kira pertimbangan utama ketika menerima cepat itu apakah naskah bagus atau memang penulisnya yang sudah cukup dikenal misalnya? Gimana pertimbangan utama? Banyak pertimbangan, Pak. Tapi secara umum ada 2 hal, yaitu mutu dan laku. Ya, mutu dan laku. Jadi tidak hanya pertimbangan orang yang sudah terkenal, tidak. Oh betul. Artinya kan juga pertimbangan pasar. Memang pada prosesnya memang ada buku yang bermutu dan laku. Ada juga buku yang bermutu tapi tidak laku. Ada yang sebaliknya begitu. Nah, kami sangat berfokus pada buku yang bermutu dan laku karena memang berbisnis buku ini di sisi lain kami juga bagian dari dalam tanda kutip distributor pengetahuan, Pak ya, tapi juga di sisi lain kami harus menjalankan sisi bisnis kami, sehingga 2 hal antara mutu dan laku itu menjadi pertimbangan penting dalam mengambil sebuah keputusan naskah itu diterima atau tidak. Baik, saya klarifikasi, ini kan ingin tahu juga kan kategori nulis itu kan bisa lihat di sini kan banyak. Kan publishing group ini kan ada yang nulis misalnya katakanlah puisi, cerpen, itu kan gitu, ada di buku politik, hukum. Ini lah ya, itu gimana Mas? Pembagiannya, ini masuk ke sini itu gimana itu? Secara umum memang dikategorikan fiksi dan non fiksi, Pak, sebagaimana umumnya penerbit. Jadi ya, 2 itu. Ya itu kalau kemudian dari sisi lain. Tapi kalau kemudian dari penerbit intrans itu kita menggunakan ini, Pak, bahasanya. Ini itu lebih kepada kalau di kampus fakultatif, Pak. Jadi
hukum Ya. sendiri itu setara misalnya. Oh gitu ya. Terus kemudian sosial, politik itu di penerbit Intan Publishing sebagai Indo. Oh ya. Kalau kemudian tentang pendidikan, kemudian agama itu ada di Madani. Tentang ekonomi, akuntansi dan turunannya itu di Lini 42. Kemudian tentang teknik dan sebagainya eksak begitu ya, itu ada di Intimedia. Jadi kami masukkan dalam disiplin keilmuan masing-masing. Jadi naskah tadi yang diterima hampir tiap hari tadi minimal berapa yang masuk? 20-an. Hampir tiap hari gitu ya? Oh, 1 bulan, Pak. Oh 1 bulan, 2 bulan itu ya macam-macam dari dia. Macam-macam. Itu yang dari email saja. Email, belum lagi yang di bola. Belum bulan. Termasuk yang kategori 3 bulan tadi waktu itu juga macam-macam buku tadi itu ya. Iya, betul, Pak. Jadi tidak hanya misalnya dibilang oh ternyata kalau misalnya cerpen itu lebih cepat, tidak ya. Tidak. Normalnya ya. Normalnya. Oke, saya kira itu saya ventilasi sehingga bagi Anda yang punya naskah bisa nanti saya cantumkan di Oke, terima kasih. Penting juga. Sama kasih. Bisa mengunjungi web kami www.intanpublishing.com, juga ada di IG kami, juga kemudian Facebook, Twitter, hampir kalau kemudian sahabat-sahabat literasi mengetik Intan Publishing atau penerbit di Malang pasti keluar pertama kali kami, Pak. Jadi ya, ya otomatis sudah Otomatis ya. Terima kasih Bapak. Dan Sama-sama, Pak. untuk bincang santai bersama saya di channel literasi saya ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.